bencana ini bukan sekedar siklus bencana bukan. Kalau sudah bencana tingkat global dan secara kualitas dan kuantitas, secara jumlah banyak, secara kualitas mungkin magnitudonya juga sudah besar. Karena ini sudah masalah risalah, bukan sekedar karena akhlak, bukan sekedar karena akhlaknya rusak, perzinahan, bukan sekedar itu. Itu iya, akan tapi intinya ini sudah pada titik tauhid risalah. Jamaah rahimakumullah, itulah satu keadaannya. Dan saya juga mohon doa restu. Ya terkadang di unsur-unsur piningit atau tersembunyi itu memang juga terkadang juga unsur fakta juga terjadi kan gitu, kadang kan gitu. Wong kene zaman biyen nek wong wedok itu arepe dinikah nih, itu dipingit sik 40 dina. Nek dulu kan begitu. Sadurunge 40 dina diijabi ya biasa. Jalan-jalan di keluarga di kebun, tapi sebelum 40 hari dari hari ijab itu dipingit dhisik ndilik gak entuk metu blas. Dipingit dhisik. Kalau rumus ini yang digunakan, saya doa restu saja ini. Alhamdulillah untuk proses barang yang dikirim kita sudah mohon dengan sangat. Setelah kita membuka tentang, padahal kita kan berbicara tentang ayat-ayat Tuhan, tentang risalah, tentang amanihi kumba amanihi ahli kitab. Ojo agama dengan cara pikiranmu, angan-anganmu, lamunanmu, kemudian kamu lakukan pembenaran dan konspirasi. Kita ngungkap semacam ini, itu kan dasarnya ayat, bukan didasarkan kebencian, bukan didasarkan kedengkian. Kita hanya membuka data, fakta, baik secara hujah Al-Quran dan fakta cara berpikir, itu ada rasionalnya, ada nalarnya. Kemudian ada fungsi hati nurani untuk dapat bagaimana menghadirkan Tuhan di dalam hati. Saat konsep-konsep risalah ini kita ungkap, serangan ke Romo hebat dari berbagai arah, dari berbagai. Jadi sing mbok ngerteni lak santet-santet sing tak rak. Saya ngalami di Laras Panjang, sudah dipelipis 2 kali. Ngalami diancam dengan telepon enggak terhitung, sehingga saya sempat dulu nomornya gonta-ganti. Kalau diceritakan itu, saya kan gak pernah cerita yang itu. Saya kan gak pernah cerita bahwa saya sempat dibawa ke tengah laut mau dibunuh. Saya juga gak pernah cerita. Saya kan juga gak cerita saat di Asa, awal-awal kita membuka lahan Asa di Wilis Atas. Tahu-tahu satu kompi menyerang kita, menyerang Romo langsung. Laras Panjang diarahkan kepala
semua telah dilakukan pada saat titik tertentu akhirnya dukun bertindak santet. Itu memang ya lakone Romo, lakon saya yang harus saya tempuh. Ya akhirnya nggak bisa obah gerak, nggak bisa undangan-undangan, nggak bisa menghadiri pengajian di cabang ranting dan di masyarakat umum juga nggak bisa hadir, nggak bisa memenuhi karena posisinya saya mengalami kesakitan, bukan sakit, kesakitan hebat. Semoga sudah selesai, sudah titiwanci untuk mulai berbalik, sudah diperkenankan untuk membalikkan keadaan. Barang sandate ya sudah keluar semua, berjatuhan, jine wis do ngaku, demite do ngaku sapa sing ngongkon. Jadi jin-jin itu ditakoki, itu ngaku sapa sing ngongkon, dukunmu ngendi? Saya malah kaget sendiri, benar atau tidak, sehingga kemudian saya membuktikan beberapa hal untuk membuktikan supaya saya tidak prasangka, supaya saya tidak suudon, supaya saya ini tidak angan-angan saja. Apakah benar dia yang nyuruh? Ternyata benar. Dukune ngakoni. Tapi sing ngongkon, sing biayai rata-rata gak gelem ngakoni. Cuman dari wajah face-nya itu kaget. Kok bisa tahu? Kemudian saya tunjukkan fotonya. Ini ada foto saat sampean menyuruh, ada rekamannya, katanya kamu. Tetap menolak. Saya hanya ingin tahu. Dan ternyata banyak banget. Tidak sekedar 1, 2, 3, tidak. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 50, 100, ternyata 200, 500. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Hebat. Saya hanya menyampaikan data. Serangan itu ternyata hebat, sakitnya hebat. Aku harap cerita ndek kowe piye, kowe tak critani ya ora iso nyapo-apa. Arep bantu apa? Arep ngewangi apa? Enek wong keluaran malah we paling mugi-mugi sembuh Pak Yai, semangat Romo, buatukmu kuwi wong lara ora karon kon semangat. Enek banyu panas tak guyur. Tapi intinya adalah kebencian kepada pengungkap kebenaran. Hari-harinya ngempot. Saya alihkan, kadang saya siang-siang siram-siram. Raket tangannya berapa timbo, sak timbo rong timbo. Saya ngetik sambil kesakitan.
Nah, sakitnya sudah benar-benar sakit ya dialihkan nggak bisa ya wis duduk di kursi diem. Ya turu yo rong iso, ngletak rong iso. Selagi ini nggak sakit nggak iso berbaring gitu. Saya itu baru belajar berbaring itu tadi pagi. Iso berbaring 1 jam. Selama 3 tahun. Mulai belajar berbaring. Akhirnya titik gregetan wis lah. Sing lalim, sing dolim, sing batil wis diangkat. Dihancurkan wis. Ya sepurone masyarakat dan seluruh bencana ini bukan sekedar siklus bencana bukan. Kalau sudah bencana tingkat global dan secara kualitas dan kuantitas, secara jumlah banyak, secara kualitas mungkin magnitudonya juga sudah besar. Karena ini sudah masalah risalah, bukan sekedar karena akhlak, bukan sekedar karena akhlaknya rusak, perzinahan, bukan sekedar itu. Itu iya, akan tapi intinya ini sudah pada titik tauhid risalah tentang kebenaran. Karena sudah pada kualifikasi tingkat menghancurkan saat ada yang membuat fenomena-fenomena yang membuat satu narasi terkait dengan kebenaran itu aja dibully di mana-mana, dibully. Apalagi seandainya ketemu dengan sang pembawa kebenaran sendiri, kayak apa pembuliannya? Makanya kenapa peramal, kasepuan, indigo, hampir semuanya. Seandainya ada yang tahu dan ada yang diberi sinyal, itu semuanya menjawab tidak boleh membuka. Ada yang mengatakan, saya tahu di mana rumahnya, alamatnya. Tapi ini enggak boleh dibuka. Itu tidak 1-2 yang mengetahui itu. Siapa Satrio Piningit? Siapa Imam Mahdi? Siapa Ratu Adil? Di mana? Itu enggak buka. Bahkan ciri-cirinya saja enggak berani buka. Ada 1-2 sangat terbatas. Ada ciri-cirinya di lembah Cimandi, di persimpangan sungai ada yang mengatakan demikian. Kalau Joyoboyo di rumah yang berlantai 3, kemudian Tonggo Warsito mengatakan kayak pagupon. Semuanya ada penjelasannya. Imam Mahdi tidak seperti bapaknya, seperti bapakku, bapaknya Nabi Muhammad. Namanya seperti namaku. Keberadaannya yatim piatu tapi didampingi ibunya.
didampingi ibu lahir dan didampingi ibu batin. Ada yang nyampaikan begitu. Nanti kita deklarasi, kita ungkap semua. Kita ungkap. Janjane piye gitu. Ada yang mengatakan dilahirkan dari ibu dunia itu keberuntungan yang luar biasa. Tapi sesungguhnya nutfah dan indung telurnya dari ibu batin yang tidak pernah ketemu secara fisik. Ada yang menyampaikan begitu. Ternyata ada yang tahu di luar-luar sana.